halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif ya. Kali ini kita mau bahas layar, tapi kita nggak bahas layar di sini. Kita mau bandingin antara layar speedometer mode kekinian yang ada warnanya, bisa connect ke HP. Karena dua motor ini ya, ada Yamaha Aerox yang turbo Tech-Max, sama ada Yamaha NMAX Tech-Max. Nah, sedangkan kalau motor lama kan nggak ada layarnya, kita bisa tambahin sendiri. Dan ini kita kedatangan namanya Retouch Sprite S2 yang bisa kita pasang di motor seperti ini atau yang belum ada layarnya. Jadi bisa connect ke HP itu motor kita. Tapi pertanyaan, worth it nggak sih? Sprite S2 ini harganya 4.090.000 kalau versi full set. Full set itu berarti dia tambah sama dashcam plus ada TPMS buat depan sama belakang. Kalau yang untuk versi yang non full set ya, dia cuma dapat ini doang plus kamera depan belakang buat dashcam tanpa TPMS. Itu harganya 3.690.000. Artinya harganya beda sekitar 400 ribuan sama yang TPMS. Kalau kita kebetulan pakai yang pakai TPMS ya. Nah, kalau Yamaha NMAX Turbo Tech-Max dan Yamaha NMAX Turbo biasa, itu bedanya yang ini harganya 44 juta. Kalau yang turbo tanpa Tech-Max itu harganya jadi 38 juta. Artinya beda 6 juta rupiah, tapi bedanya bukan cuma layar doang. Jadi kalau yang turbo Tech-Max, dia bedanya di layar sama ada anti-lock braking system depan belakang. Makanya harganya 6 juta bedanya. Masa beda layar doang 6 juta gitu kan nggak asik ya. Nah kalau yang Aerox itu juga sama. Yang versi seperti ini, yang non-ultimate ya, tapi yang udah Aerox Tech-Max, ini harganya 39 juta. Mahal, tapi yang versi non-Tech-Max turbo, ya itu harganya 33 juta. Jadi bedanya 6 juta. Nah cuma bedanya antara Aerox sama NMAX, kalau yang Aerox, Tech-Max itu pasti turbo. Jadi untuk yang versi Tech-Max, yang si Aerox ini, dia dapat teknologi turbo, terus ABS single channel buat di depan, dan yang ketiga adalah speedometer yang sudah full digital seperti ini. Jadi udah ada berwarna dan bisa dikonekin ke HP. Nah, terus kalau Honda, ada juga, yaitu Honda PCX yang road sync. Jadi yang road sync sama yang non road sync itu bedanya cuma di speedometer aja. Bedanya itu harganya 3 juta rupiah. Nah, tambah 1 juta rupiah aja, kalian bisa dapetin PCX sekalian, itu ditambahin beginian ya. Tapi termasuk dengan dashcam belakang sama depan, plus kita dapat tire pressure monitoring system. Jadi nggak ada tuh kita lagi jalan, ban kita tuh kempes kita nggak tahu. Pasti tahu karena ada TPMS-nya. Oke, sekarang kita lihat layarnya dari NMAX Turbo. Yuk, kita mendekat. Yang pertama, dia udah minta ganti oli. Oilnya udah nyala ya. Jadi si layar ini, dia tuh punya tombol, ada 3 ya. Atas, bawah, oke, sama home. Di sini kita bisa lihat average speed, average fuel, sama konsumsi bahan bakar secara real time, dan kita bisa atur ke bawah trip time, coolant, battery, dan kawan-kawan di sini. Banyak ya. Kalau kita pencet home, nanti dia jadi RPM, sama ada mode YICVT-nya 1, 2, 3, dan ada ini T mode atau S mode. Ya. Kita pencet enter lagi, kita bisa ngatur musik dari sini ya. Volumenya tinggal pencet atas ya atau bawah, dan untuk play-nya bisa dari sini. Tapi harus dikonekin ke handphone dulu. Nah, tapi motornya ini nggak ada speakernya. Jadi dia cuma ngontrol di handphone, nanti kita tinggal pakai headset di bagian kuping ya, atau di helm kita. Terus kita balik lagi. Nah, ada odo trip, meter display, navigation. Kalau misalkan Yamaha, navigation-nya harus pakai Garmin. Kalau nggak pakai Garmin, nggak bisa. Jujur aja gue lebih suka pakai Google ya dibanding pakai Garmin, tapi oke lah, yang penting dia ada gitu. Notification-nya juga ada, jadi kita bisa tahu ada telepon masuk, ada SMS, terus macamnya. Ada cuaca juga, tapi mesti connect ke handphone. Terus ada settings, ya, traction control, connection, information reset, brightness, clock unit, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau Aerox, dia layarnya beda sama layarnya NMAX. Ada plus, ada minusnya ya. Yang pertama, gue lebih suka grafisnya yang ada di Aerox ya. Cuman, sayangnya untuk Aerox ini nggak sejelas si NMAX. Kayak misalkan, untuk mode T sama mode S-nya, ya, itu nggak terlalu kelihatan nih. S sama T-nya itu kecil sekali di bagian sini. Kalau yang punya NMAX kan bawah tuh panjang, 1, 2, 3 kelihatan banget ya. Kalau ini cuma segini aja, 1, 2, 3-nya. Apalagi kalau kita nyalain aplikasi buat GPS-nya, jadi dia udah connect sama Google Maps pakai Y-Connect ya. Nah itu nanti tulisan T sama S123 itu kecil banget di sebelah sini. Terus kita bisa ngatur apa aja. Kalau untuk tombolnya itu sama persis sama NMAX ya. Jadi ada atas, bawah, tengah, sama home ya. Jadi ada 4 tombol sama atasnya buat mode. Nah ini juga bisa ganti warna-warna jadi putih jadi hitam tergantung dari settingan kita. Sama tergantung
dari cahaya di sekitar. Dan dia tuh bisa diatur warna putih atau warna hitam. Kalau misalkan malam enaknya hitam, kalau misalkan siang enaknya putih karena lebih jelas. Nah, terus juga kita lihat menunya ya. Kita masuk ke sini. Nah, dia ada music sama ya, volume atas bawah dikontrol dari sini. Kemudian kita back. Ya, navigasi juga ada, tapi dia navigasinya turn by turn. Jadi dia cuma bisa nunjukin arah kiri, kanan, sama depan berapa ratus meter lagi kita belok atau berapa kilometer lagi kita belok. Nggak ada gambar peta secara real time, itu nggak ada di sini. Beda sama punyanya NMAX. NMAX lebih bagus karena ada gambarnya, tapi sayangnya gambarnya bukan Google Maps. Gambarnya pakai Garmin. Ya. Kalau si Yamaha Aerox ini, dia pakai navigasi dari Google Maps, tapi dia cuma turn by turn aja, jadi cuma ngasih tahu ini belok kiri, kanan, dan kawan-kawannya. Terus kita masuk ke bawah lagi, notifikasi juga ada ya. Ada weather juga, bisa ngelihat cuaca, ada setting juga ya. Kita masuk ke setting, traction control, lap time. Ada lap time dong, ngeri. Lap time record. Ada team select ya. Nah, ini tim 2. Oh, bentuknya jadi kayak gini. Ya. Mana setting lagi? Tim lagi. Oh, ada yang versi track. Waduh, ngeri dong. Kayak TVS ya jadinya ya. Wah, dipencet nanti dia mulai nih. Pencet lagi, berhenti. Oke. Jadi buat ngitung lap time ya, tapi manual dia dipencet. Oke, lihat apa lagi. Settings. Udah cuma 3 doang ya. Terus ada display settings. Day, night, auto, brightness settings, clock, jam, sama unit. Nah, information reset. Udah, itu aja sih. Tapi kalau secara overall, gue lebih suka punyanya Aerox ya dibanding punyanya NMAX. Tapi kalau secara visual dan fungsi, NMAX lebih bagus. Udah gitu, yang ini tuh agak sedikit susah dilihat. Yang gue bilang tadi, tulisannya lebih terlalu kecil. Nah, kalau PCX, ini kebetulan PCX yang lama ya, bukan yang Roadsync ya. Kalau yang Roadsync dia beda, bagiannya ngotak di bagian situnya. Di sini, itu speedometernya sederhana sekali ya. Jadi zamannya tuh keren ya. Tapi kalau kita lihat sekarang udah ketinggalan zaman dan tombolnya cuma 2 nih, select sama setting. Kalau kita pencet select, kita bisa pilih HSTC-nya, total, trip. Udah itu doang. Sama dia ada average fuel consumption-nya. Kayaknya kalau trip nih pencet set bisa jadi reset. Nah, bisa di reset. Dah, kayak gitu doang. Jadi sederhana. HSTC-nya pencet set, jadi mati nggak? Nah, mati itu. Traction control dimatiin. Makanya, biar nggak sederhana, jadi kita langsung pasangin aja Retouch Sprite S2. Jadi anggapnya kita beli PCX yang non-road sync, kita tambah 4 juta, dapat tambahan layar begini. Nah, kebetulan motornya udah gue pasang ya, tapi bukan di PCX, pasangnya di motor yang ini. Yuk, kita lihat yuk. Jadi, ini kebetulan gue pasang sendiri, cuman karena si motor ini tuh buat ngambil jalur jalur kabelnya tuh ternyata nggak segampang itu. Akhirnya setelah kita pasang, karena nggak bisa, kita tetap bawa ke bengkel motor buat nyalain. Jadi ketika kita nyalain, dia ikut kunci kontak. Nah, lihat tuh, dia nyala, ada gambar kelincinya. Nggak tahu kenapa gambarnya gitu ya. Loadingnya juga nggak cepet sih, dia nunggu lama juga baru ready. Nah, udah ready sekarang. Yang pertama, di sebelah kiri ada jam. Ini jamnya salah, belum kita atur. Terus ini tekanan ban depan, ini ban belakang. Terus di sini ada interconnect-nya. Kalau kita pencet, ya, dia akan masuk ke Android Auto atau Apple CarPlay ya, secara wireless. Dan dia ini nggak terlalu smooth ya, masih ada ngedet-ngedetnya dikit. Pas kita pakai jalan sih nggak ada masalah. Dan seperti halnya Apple CarPlay, di sini ada Google Maps-nya, di sini ada lagu-lagunya yang bisa kita pilih. Ada shortcut buat kita mau kemana, sama dia bisa pakai ini nih. Oke Google, peta ke Solo. Nah, dia suara ngomongnya tuh masuk ke HP atau ke earphone kita ya. Kita tinggal pencet start aja, nanti dia akan ngasih jalan ke Solo. Nah, kita pencetin lagi, kita pencet exit ya. Oke. Ada driver recordernya, seperti yang gue bilang tadi. Kalau kita pencet, kita bisa lihat depan dan belakang seperti ini. Ini bagian depan. Ini sengaja kita taruh kameranya di atas sini. Ya, ini tempat buat lampu, sama di bagian belakang kita taruh di atas lampu. Nah, ini bisa kelihatan, bisa kita foto, cekrek. Ini bisa di lock,
Ini bisa ngambil suaranya atau enggak, sama ini buat ditukar kiri kanannya. Kemudian ini untuk ngeplay di sini, dan di bagian sini ada back camera mirrornya, on atau off. Loop recording, berapa menit, jadi filenya itu bisa diatur tiap 1 menit, 3 menit, atau 5 menit ya. Sama recording settings cuma on off aja, ya untuk suaranya. Terus resolution nih yang paling lucu nih, karena dia cuma bisa FHD doang, tapi ada pilihannya gitu loh. Date watermark, nah kita bikin on aja deh. Cuma kita atur dulu ini, jangan sampai salah. Terus sekarang kita masuk ke home, kita ke setting dulu. Kenapa? Karena tadi tanggalnya salah ya. Pertama kita ke time settings ya. Kita ganti 2025, sekarang bulan 1. Tanggal berapa sekarang? 28 bener? 28, jam berapa sekarang? 16.33. Oke, sip. Dah. Pressure. Nah, ini bisa kita atur ke PSI atau bar. Jadi 35 belakang 28 ya temperaturnya, dan kawan-kawan. Alarm buat kekurangan sama kelebihan ditaruh di sini. Oke. Brightness juga bisa diatur dari sini. Low, middle atau high ya. Language. Nah, ini bisa kita ganti. Bahasa Indonesia ada nggak? Nggak ada bahasa Indonesianya. Nah loh. Time format, screen saver. Oh, kita offin aja. Oke, ada Bluetooth, format SD card, version, reset factory, dan touch unlock. Ada link show. Jadi kurang lebih seperti itu dia setting-settingnya. Dan bawaannya dia sudah dapat memory card 64 GB dari Pioneer. Aneh ya, kenapa Pioneer ya? Setahu gue memory card tuh biasa sadis gitu ya, ini Pioneer. Dan itu kayak Pioneer beneran lagi. Nah, untuk masangnya sendiri, aduh. Kemudian untuk pemasangannya sebenarnya nggak repot. Jadi kita tinggal pakai mounting di sini kayak kita naruh buat HP ya, ditaruh di sini. Kemudian ada 3 kabel. Ya, 3 kabel itu yang pertama buat kamera. Jadi kamera depannya bisa taruh depan sini, taruh sini atau taruh sini, dan dia bisa diatur atas bawahnya ya. Nanti kalau udah oke, langsung dikencengin aja, kita dikasih bautnya semua lengkap. Nah terus ada 1 kabel lagi itu buat ke power. Dan kabel terakhir itu buat ke kamera belakang yang ada di belakang. Terus pertanyaannya, gimana kalau dibandingkan dengan bawaan punya motor? Yang pertama, bawaan punya motor, dia enaknya ada tombol fisik. Jadi pas kita lagi pakai nyetir gitu ya, dia tuh pencet-pencetannya ada di sini. Di bagian instrumen, gampang. Kalau ini, kita harus lepas tangan dari sini atau dari sebelah kanan ya, sebaiknya sih sebelah kiri ya. Baru kita bisa pencet. Misalkan kita mau pencet setting, kita mau ngatur Android Auto dan kawan-kawan, itu harus dari sini. Terutama yang buat itu ya, buat controller musik kalau kita pengen next song gitu kan. Kalau itu kan tinggal pencet di sini nih, yang Aerox sama Nmax. Yang ini kalau kita mau next, itu mesti pencet dulu touchscreen-nya. Tapi untungnya dia itu touchscreen-nya bisa dipencet pakai sarung tangan. Jadi, nih kita lepas dulu mikrofonnya, taruh sini deh ya. Oke, jadi kalau kita lepas jaket, ya, ini jaketnya tebal sekali ya dari Road Type Riot ya. Ada dalemannya seperti ini, dan bahan luar itu corduroy. Jadi kalau kita mau pencet-pencet, anggap aja ini sarung tangan gitu kan, tebel. Ternyata touchscreen-nya itu bisa dipencet dengan mudah. Tuh. Masih bisa masuk, kita next song gitu ya. Kita mau dia. Tuh. Kita pencet ini, tuh, mau dia. Jadi masih bisa kita pencet. Cuman tetap lebih bagus daripada kita pakai fitur Oke Google-nya. Oke Google, putar Bernadia. Tuh, bisa kan? Jadi tanpa harus kita pencet-pencet, tetap kita bisa. Nah, sama seandainya dia bisa terhubung ke ECU gitu ya. Ini pasti lebih bagus lagi. Karena kalau terhubung ke ECU, dia bisa lihat average speed, bisa lihat RPM dan lain-lain. Sesuatu yang biasa muncul di speedometer, tapi kita bisa pakai beginian aja. Sayangnya nggak bisa sih. Kalau misalkan bisa, sempurna. Cuma masalahnya harganya berapa gitu kalau misalkan bisa. Ya mungkin ini kan, ya mungkin nanti di versi-versi berikutnya dia bisa connect ke mesin sehingga kita bisa lihat RPM, kita bisa lihat temperatur, bisa lihat bensin, average-nya berapa, kecepatan dan lain-lain. Kalau sekarang masih berdiri sendiri. Oke, nah sekarang yang paling penting. Sebenarnya satu hal yang gue pengen banget wajib hampir di sebuah motor yang gue pakai buat touring itu karena dia punya dashcam-nya. Ini dashcam penting banget. Mobil itu wajib banget punya dashcam. Kenapa motor enggak? Apalagi kalau motor-motornya udah harganya di atas 40 juta.
Kayak Aerox NMAX itu udah mahal ya, 30 juta ke atas ya. Kayaknya nambah 4 juta buat dashcam menurut gue masih reasonable banget. Nah, hasil pengerekaman di siang hari kurang lebih kayak gini. Ini untuk bagian depan. Kemudian ini untuk bagian belakangnya. Nah, pertanyaannya gimana rekamannya kalau dipakai di malam hari? Nah, ini dipakai di malam hari untuk bagian depan. Kemudian ini untuk malam hari di bagian belakang. Kalau menurut gua, yang siangnya bagus, kita ya lumayan masih bisa ngelihat plat nomor untuk depan belakang. Tapi kalau malam, plat nomor depan belakang itu agak sedikit susah, walaupun secara kamera sih dashcam udah cukup jernih ya. Sama kalau bisa pas naruh kamera di belakang itu agak sedikit tinggi ya. Karena kalau di bagian bawah nanti kena lampu. Karena kan ada batas cut off lampu mobil kan atau motor kan. Kalau misalkan bisa pas depan lampu gitu jadi kayak buyar semua gitu. Kalau kita mau ngambil videonya itu bisa pakai WiFi. Jadi kita harus download namanya Viduri. Itu ada di Play Store. Nanti kita konekin bisa kita ambil. Atau kita bisa pakai micro SD yang dilepas tadi. Nah, lepasnya juga bagus sih ini buat safety ya. Jadi di sini tuh ada 2 buah baut ya. Ini baut plus. Kita buka baru bisa kita pencet. Habis itu keluar si memory cardnya. Bagus buat safety. Tapi menurut gue sih lebih gampang pakai aplikasi ya dibandingkan harus pakai obeng plus ngebuka-buka micro SD. Nah, jadi menurut gue sih yang paling penting dari retouch si Sprite S2 ini itu bukan fitur Android Auto, peta dan lain-lainnya, tapi dashcamnya. Ya, seandainya dia bisa menjual dashcam yang harga lebih murah tanpa fitur Android Auto dan lain-lain, itu pasti ini sih sangat berguna sekali sih. Karena mobil aja kan sekarang udah banyak pakai dashcam ya. Masa motor enggak? Padahal kan sama-sama di jalan. Sama-sama ada kemungkinan yang tidak diinginkan kan. Nah, buat jaga-jaga dashcam itu penting banget ditaruh depan, belakang, dan sebagainya gitu. Sama mungkin untuk next development-nya, kalau bisa ada yang versi bisa gampang dilepas pasang gitu ya. Karena ini kan barang keren ya, harganya mahal gitu kan. Takutnya di jalan ada orang lihat bagus ya kan, diputer, dicopot, dipotong ininya, kabel-kabelnya dipindahin atau dijual gitu. Sayang banget. Kalau misalkan dibikin ada versi yang quick release, bisa lepas pasang. Jadi pas kita lagi parkir, itu kita bisa cabut, itu pasti bagus banget. Itu aja sih. So far, retouch Sprite S2 ini bisa gue rekomendasikan. Dipakainya bagus ya. Ada dashcamnya, ada TPMS-nya. Menurut gue ini lebih penting dibandingkan dengan layar bawaan dari motor. Yang kayak misalkan Aerox yang Tech-Max atau NMAX yang pakai Tech-Max juga itu kayaknya nggak penting-penting amat deh. Karena dashcam itu jauh lebih penting dibandingkan ya fitur-fitur tadi gitu. Itu sih menurut gua. Buat teman-teman yang udah pakai, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.